Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Pak. Ya, baik. Kita berjumpa lagi di kegiatan kali ini, kegiatan KKP yang kita cintai ini. Ah, Sebelum memulai kegiatan ini, Bapak akan memanggil satu persatu kehadiran, daftar kehadirannya. Ah, Alia, ada Alia? Iya, Pak. Oke, bagus ya. Makin cantik ya. Oke. Siti Walida. Ada? Hadir, Pak. Oh iya, ini cantik juga ini ya. Iya iya, bagus bagus bagus. Rahmadani. Ada Rahmadani. Mana Rahmadani? Saya, Pak. Oh iya iya iya. Bagus ya. Kacanya bagus tuh. Oke, lanjut ya. Ah, Ulinsa. Sedrarisa. Hadir, Pak. Oh iya iya. Makin cantik aja kamu ya. Oke. Lilis Granela. Saya, Pak. Hadir, Pak. Oh iya, bagus bagus bagus. Oke, dua semuanya hadir ya. Jadi Bapak ucapkan selamat datang. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Jadi sebelum masuk ke kegiatan KKP kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, ada nggak sih yang bisa menjelaskan apa itu pengertian konseling kelompok? Siapa yang bisa menjelaskan? Bentar ya. Baiklah, karena nggak ada yang menjelaskan, Bapak akan menjelaskan. Jadi pengertian konseling kelompok ini itu suatu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan klien untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok sehingga anggota kelompok atau klien memperoleh keterampilan membuat keputusan dan menemukan solusi yang memuaskan terhadap masalah yang dialami. Nah, jadi itu tadi pengertian dari konseling kelompok ya. Jadi dengan kita melakukan konseling kelompok ini itu bertujuan sangat baik bagi kehidupan mahasiswa ke depannya. Jadi tujuannya itu yang pertama itu membantu masing-masing anggota untuk memahami dan mengenali diri, membantu dalam proses mencari identitas diri. Yang kedua, membantu individu mengembangkan penerimaan diri yang makin tinggi dan perasaan berharga sebagai pribadi. Baru yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan interpersonal pada diri anggota yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tugas-tugas perkembangan di dalam bidang pribadi dan sosial. Lalu yang keempat, mengembangkan kemampuan self direction, problem solving, dan membantu anggota mengalihkan kemampuan ini untuk digunakan dalam pekerjaan dan kontak sosial reguler. Jadi seperti itu tujuan kita melaksanakan kegiatan kali ini untuk membantu anggota kelompok itu sendiri. Jadi sepenting apa sih KKP ini? Ada nggak sih yang bisa ngasih pendapatnya sepenting apa sih KKP ini sampai perlu dilaksanakan? Ada yang bisa berpendapat? Ada?
Jadi kalau tidak ada, Bapak akan jelaskan kenapa sih KKP ini penting untuk dilaksanakan. Mengutip dari Rohmat Nata Wijaya, dia menyatakan kalau konseling kelompok ini perlu diberikan kepada setiap siswa meskipun mereka tidak memperlihatkan gejala adanya kesulitan yang gawat. Selanjutnya ia menyatakan bahwa pemberian konseling kelompok itu tampak sebagai konseling biasa saja dan tidak hanya terdiri atas individu-individu yang memiliki masalah serius. Jadi konseling kelompok ini bukan selalu harus masalah serius, harus masalah yang berat, tidak seperti itu. Masalah-masalah yang sepele pun bisa kita lakukan di konseling kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok sehingga nanti anggota dapat menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang baik. Begitu ya. Jadi cara-cara pelaksanaan dalam konseling kelompok ini nanti kita akan mengemukakan masalah masing-masing yang dialami, menentukan yang maluan yang mau dikonselingkan, yang maluan yang mau kita bahas. Nanti setiap anggota bebas mengungkapkan pendapatnya tentang masalah yang dihadapi anggota lain. Jadi kita benar-benar memanfaatkan dinamik kelompok di sini. Oke? Cemana semua masih semangat tuh kayak mana ini? Masih semangat kan? Semangat, Pak. Gitu. Ya. Bagus. Gitu dong. Jadi udah pada makan kan semua? Udah pada makan kan? Belum ada yang nggak makan kan? Nah, gitu ya. Bagus ya. Jadi tentang tadi, jadi semuanya wajib berpendapat ya untuk membantu masalah anggota yang lain. Jadi nanti saat masalah kalian yang dibahas, anggota lain juga membantu gitu ya. Oke. Jadi apakah sudah siap nih untuk mengikuti KKP atau masih ada yang mau kencing atau kayak mana? Sudah siap semua? Sudah siap, Pak. Ya. Oh ya, udah bagus ya, udah siap semuanya. Baiklah, perlu diingat, ini penting. Jadi saat kita nanti melakukan KKP, memberikan solusi, memberikan masukan-masukan kepada teman yang lain, ada asas-asas yang perlu ditekankan, ada asas-asas yang perlu diingat, yang harus kita taati dalam KKP kali ini, yaitu yang pertama itu kerahasiaan, kekinian, kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan. Kerahasiaan ini hanya diketahui oleh kita sendiri, kita yang ada di kelompok ini. Jadi jangan sampai disebarkan luas ke khalayak ramai. Kekinian, masalah-masalah yang baru-baru dihadapi, yang masih fresh, masih belum bisa teratasi, masih baru, itu yang dipaparkan. Kesukarelaan, kan harus sukarela di sini ya, jangan mukanya terpaksa ya. Ini mukanya cemburu gitu jangan ya, senyum dong. Iya, senyum dong. Iya, senyum. Oke, manis ya. Baru keterbukaan. Jadi nanti pas konseling membahas masalah terbuka, semua apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan harus terbuka. Supaya nanti dapat terselesaikan dengan gampang, dengan mudah. Kenormatifan, ingat bagaimanapun berpendapat harus dengan norma dan etika yang baik, yang sopan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Negara Republik Indonesia. Oke? Baiklah. Kita dalam KKP itu ada janji. Janji dalam KKP itu ada. Setiap KKP kita akan mengucapkan janji. Jadi karena ini di Zoom kan nggak bisa sama-sama. Jadi mengucapkan janjinya akan saya pandu. Nanti setelah itu kalian mengulangi ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Bagus ya. Ya, Pak. Oke, siap ya? Diputar lagi. Cepat ya. Saat ya, kalau bilang saya misalnya baru sebuah namanya, saya misalnya Siti Walidah, nah itu ya. Saya Lilis, saya ini siap ya. Saya Imam Afriandi.
bisa. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, Saya sangat dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, memelihara, dan merahasiakan semua data semua data dan keterangan dari anggota kelompok atas atau siapapun juga. dan keterangan baik dari Anggota kelompok ini atau siapapun juga. Yaitu data atau keterangan yang tidak boleh yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. atau tidak layak oleh orang lain. Oke, baik. Jadi sudah mengucapkan janji ya. Jadi janji itu harus ditepati. Karena tadi sudah diucapkan, maka kita akan mulai kegiatan kali ini. Baiklah, saya meminta kepada semua anggota kelompok untuk mengungkapkan masalah pribadi yang bisa kita selesaikan bersama di KKP kali ini. Silakan, siapa yang mau mengungkapkan duluan? Saya Pak. Saudari Alia ya, Alia ya. Ya Pak. Ya, Ah, Pak. baiklah, silakan ungkapkan masalah yang dihadapi. Jadi Pak, masalah saya itu Pak, saya kalau pas lagi masuk kuliah pagi itu Pak, rasanya kayak ngantuk gitu Pak. Itu masalah saya Pak. Oh, iya ya. Kelihatannya oke. Langsung ada lagi yang ingin mengumumkan masalahnya? Saya Pak, Silakan saudari Ulinsa, apa masalahnya? permasalahan saya kurang percaya diri berada di depan orang banyak ataupun di depan kelas Pak. Oh, gitu ya, gugup ya. Oh iya ya. Ada lagi masalah pribadinya? Saya Pak, Silakan saudari Rahma. adapun masalah pribadi yang saya alamikan Pak, saya sudah tersinggung Pak atas apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap saya Pak. Oh begitu ya, udah tersinggung. Baiklah. Ada lagi yang mengungkapkan masalahnya? Saya Pak, Oh, silakan saudari Siti Walida. masalah pribadi saya itu kurang pandai bersosialisasi ataupun beradaptasi di lingkungan baru, apalagi ketika memasuki sekolah, tingkat sekolah ataupun lingkungan baru lah Pak, saya kurang pandai beradaptasi seperti itu. Oh begitu ya, kurang pandai beradaptasi ya. Siapa lagi yang belum mengungkapkan masalahnya? Ada lagi yang belum mengungkapkan masalahnya? Wah, kedengaran suaranya nih. Oh, gangguan jaringan ya. Oh, chat aja, chat. Ada gangguan jaringan kan? Chat di sini, bukan di WhatsApp ya. Di sini ya.
karena Lilis ada gangguan jaringan, kita akan ngecek aja. Iya Lilis ya, silakan Lilis, silakan. Apa masalah pribadinya? Dia ada masalah jaringan, dia jauh tempatnya, jadi agak susah jaringan di sana ya. Oh, masalahnya yaitu dari Lilis itu, oh dia merasa merendah diri terhadap penampilannya. Oh, insecure, dia itu insecure ya kalau bahasa zaman sekarang. Insecure. Gitu ya Lilis ya. Oh iya ya, baiklah. Jadi semuanya sudah mengungkapkan masalah pribadinya. Tadi juga sudah saya catat ya. Jadi saya meminta untuk coba urutkan yang mana duluan nih masalah yang mau diselesaikan itu. Mungkin ada yang mau duluan. Oh pak, saya mau duluan karena begini-gini. Oh pak, saya terakhir aja deh. Atau enggak, oh saya kayaknya duluan karena ini pak, ada ini gitu. Jadi gimana dengan urutannya? Masalah saya duluan aja Pak, karena saya rasa kayaknya ngeganggu kali buat saya gitu. Oh, mengganggu ya. Iya sih kalau masalahnya. Yang lainnya setuju? Kita bahas masalah saudari Alia duluan. Setuju Pak. Oh iya. Lalu urutan selanjutnya sih ada yang mau duluan atau gimana? Masalah saya Pak, Oh, karena saya mau karena saya susah untuk karena saya kurang percaya diri selalu di depan orang banyak Pak, jadi masalah saya ya Pak. oh, masalahnya agak berat ya, ya. Dia setuju, semua setuju kan habis sama masalah Alia. Kita bahas masalah Lilis ya. Ya Pak. Ulinsa. Lilis lagi, Lilis yang ngechat ya. Oh iya, Lilis yang ngechat. Oh iya, tidak apa-apa Lilis, sudah ada. Ya Pak. Oke. Jadi habis itu masalah siapa lagi? Tadi habis Alia kan Lilis, terus Ulin, terus siapa lagi? Saya juga boleh Pak, mungkin Kenapa? Kena ya. kesalahan seperti itu menurut saya adalah hal yang penting untuk diatasi seperti itu Pak. Oh, ya baiklah. Karena semua setuju sepertinya, jadi habis itu kita ke masalah Walida. Karena Lilis kan nggak habis jaringannya, jadi kita akan bahas masalah Lilis terakhir. Baru setelah Walida kita akan bahas masalah Rahma ya. Di urutannya setuju kan semuanya? Setuju Pak. Baiklah. Tadi urutannya itu pertama kita akan bahas masalah Alia tentang mengantuk, lalu masalah Ulinsa yang tidak percaya diri, lalu kita membahas masalah Siti Walida yang susah beradaptasi, setelah itu masalah Rahma yang mudah tersinggung, yang terakhir kita bahas masalah Lilis yang insecure, oke? So, kalau sudah jelas, dan bahas masalah pertama itu tentang masalah dari saudari Alia yang dia itu sering mengantuk saat jam pagi ya. Dan jam pagi dia itu sering nguap, ngantuk, jadi sering ketiduran di kelas ya. Nah, jadi Bapak meminta apa sih ide alternatif gitu, pemecahan masalah yang dihadapi oleh teman kalian saudari Alia ini. Coba bantu dia
apa sih kira-kira ide yang bisa kalian pikirkan untuk membantu saudari Alia? Saya Pak, Pak, Oh, saudari Rahma, coba apa sih idenya yang bisa dibantu? mungkin Pak, kita mengatur pola tidur kita Pak. Jangan suka begadang-begadang biar besoknya mau belajar nggak ngantuk lagi Pak. Mungkin hanya itu Pak. Oh iya ya, mengatur pola tidur ya, mengatur pola tidur yang baik. Ya, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Pak, Siapa itu? solusinya Oh, Ulin ya, silakan Ulin. Silakan, silakan. solu- yaitu kita harus sarapan sebelum kita berangkat ke sekolah. Sarapannya harus cukupnya, saya tidak tidak perlu yang sekali gitu Pak, supaya kita tidak mengantuk di kelas. Oh, ya, berarti kita sebelum berangkat tuh sarapan dulu ya, supaya nggak ngantuk. Ya, seperti itu ya. Nah, ada lagi yang ini membantu teman kita. Saudari Lilis. Saudari Lilis. Udah ada jaringan. Saudari Lilis. Menurut saya, supaya nggak ngantuk di kelas itu mungkin lebih meningkatkan kegiatan kita, kayak misalnya olahraga Pak, jadi supaya organ-organ. Saya Pak, Silakan saudari. menurut saya untuk mencegah hal tersebut yaitu kita lebih meningkatkan aktivitas kita Pak di pagi hari. Misalnya kan bangun pagi itu jam 5, jadi kita sebelum berangkat sekolah itu olahraga dulu Pak, supaya organ-organ kita itu bergerak Pak. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Oh, baik baik. Oh, jadi olahraga dulu ya sebelum berangkat. Sehat ya? Iya sehat. Supaya sehat ya. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan ide untuk membantu teman kita ini tentang masalahnya yang mengantuk di kelas saat pagi? Ada lagi? Baiklah, karena nggak ada lagi, jadi yang bisa Bapak simpulkan dari pernyataan Rahma, Lilis dan Ulin itu, yang pertama itu harus mengatur pola tidur Alia ya, mengatur pola tidur, tidurnya lebih cepat, lebih teratur, jadi nanti nggak ngantuk. Lalu sebelum berangkat juga harus sarapan. Sarapannya jangan yang nasi padang 5 bungkus, nggak, jangan. Sarapannya itu lebih mungkin buah, roti sebiji ya, buahnya satu aja, kulitnya dibuang, dan makan bijinya ya, seperti itu. Lalu olahraga kalau perlu, jadi nanti pagi kan olahraga, metabolismenya naik, jadi ngantuk pun bisa ditahan, ngantuk pun bisa ditahan, seperti itu ya. Lalu setelah mendengar ide alternatif dari teman-teman Alia sendiri itu kan, terus apa sih komitmen yang bisa Alia buat setelah mendengar ide dari kami ini gitu? Kan kami tadi sudah memaparkan idenya. Apa sih komitmen yang bisa Alia buat supaya Alia tidak mengantuk lagi di kelas nanti? Jadi komitmen yang bisa saya buat adalah kayak saya berjanji kalau mengatur pola tidur itu nggak malam-malam, nggak begadang itu, terus kalau apa itu olahraga, terus sebelum pergi ke kampus itu ya sarapan gitu Pak. Ya, bagus ya. Seperti itu ya, dilakukan ya Alia, jangan ngomong aja dong. Harus diperbuat, dimulai dari besok ya. Bisa kan Alia? Bisa
bisa Pak. Nah ya bagus sekali, saya suka sekali semangat yang seperti ini ya. Itu dong semangat ya, oke. Setelah kita membahas masalah dari saudari Alia, kita lanjut ke masalah selanjutnya dari masalah Ulinsa. Itu dia ini ternyata kurang percaya diri. Dia ini kurang percaya diri, dia agak malu ngomong di depan umum. Nah, jadi dari teman-teman sekalian, apa sih ide ataupun pemecahan masalah, solusi yang bisa kalian berikan untuk membantu saudari Ulinsa ini menghadapi kurang percaya dirinya? Siapa sih yang dapat menyampaikan idenya? Saya Pak. Oh ya, saudari Siti, silakan saudari Siti Walida. Itu ke depan atau lebih sering berbicara, karena dengan begitu akan dengan sendirinya terlatih dan kebiasaan, menjadi kebiasaan kita dan sehingga kita percaya diri. Seperti itu mungkin. Oh iya, baiklah. Jadi menurut dari Walidah ini dia lebih banyak sering berbicara. Nah, jadi sehingga nanti dapat terlatih bicaranya saat di depan umum. Mungkin bicara duluan mulai dari orang tuanya, bicara ya dulu. Baru dari kaca kan bisa kita latihan bicara di kaca kan. Nah, begitu ya. Ada lagi yang ingin memaparkan solusi yang bisa membantu saudari Ulinsa menghadapi masalahnya? Siapa yang bisa membantu saudari Ulinsa? Ada yang ingin memberikan solusi? Silakan saudari Rahmadani. Apa solusi yang bisa diberikan? Maaf Taif, ada jaringannya bermasalah ya. Coba bisa diulangi saudari Rama. Ada jaringannya agak bermasalah. Agak kurang bagus ada jaringannya. Sambil menunggu saudari Rahma membetulkan jaringannya, ada lagi nggak yang ingin menambahkan dulu sebelum saudari Rahma untuk membantu saudari Ulin yang kurang percaya diri nih? Dia kurang percaya diri dalam segala hal, terutama saat ngomongin depan umum. Siapa yang bisa menyampaikan solusinya? Oh, saudari Rama, coba ulangin tadi saudari Rama. Tadi jaringannya nggak bagus. Baiklah Pak, saya sampaikan ini yang dapat saya sampaikan kepada saudari Ulinsa. Mungkin saudari Ulinsa harus selalu berpikiran positif thinking terhadap semua itu, biar rasa percaya dirinya itu tetap tumbuh gitu Pak, nggak langsung down gitu Pak. Oh baiklah, bagus ya. Tadi Bang Saudari Rama untuk tetap berpikiran positif supaya percaya dirinya tetap tumbuh. Jadi tetap. Nah, jadi sering sih memang
faktornya itu karena terlalu netting terhadap orang lain. Dia terlalu merasa kalau orang lain itu terganggu dengan dia ngomong di depan. Dengan berpikir positif, nanti kamu bisa lebih percaya diri lagi. Lagi yang ingin menyampaikan idenya untuk membantu saudara Ulinsa? Saya Pak. Oh, saudari Alia, silakan saudari Alia. Jadi agar kita percaya diri itu, pertama itu kita bisa memetakan kelebihan diri sendiri. Jadi tentunya kita punya kelebihan yang bisa membuat kita nih, aku nih punya kelebihan, ngapain aku harus nggak percaya diri gitu. Oh. Berarti dari saudara Alia tadi, kita harus tahu diri kita sendiri, apa sih kemampuan kelebihan kita. Setelah tahu apa itu kelebihan kita, jadi kita tidak mungkin tidak percaya diri dengan kelebihan kita. Begitu ya. Bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan solusinya untuk memecahkan masalah saudari Ulinsa? Oke, baik. Jika tidak ada, tadi sudah dipaparkan oleh saudari Walida, saudari Rahma, saudari Alia tentang solusi yang bisa mereka pikirkan, mereka berikan kepada saudari Ulinsa. Yang pertama itu dari Walida itu berbicara. Dia sering berbicara, berlatih berbicara, jadi sehingga nanti kamunya sendiri dapat terlatih berbicara di depan umum. Lalu juga dari saudara Rahma itu berpikiran positif, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau pikiran kita positif, kita lebih percaya diri dari biasanya. Terakhir dari Alia itu memetakan kelebihan. Jadi cari tahu kelebihan kamu apa. Setelah tahu, lakukan kelebihan kamu itu. Jadi kamu tidak akan mengalami kurang percaya diri tersebut. Baiklah, tadi kan sudah dipaparkan solusi dari teman-teman Ulinsa. Apa sih komitmen Ulinsa setelah mengetahui solusi yang diberikan pada teman-temannya? Apa sih komitmennya Ulinsa? Silakan sampaikan. Baik, Pak, dari solusi-solusi yang telah diberikan teman-teman saya tadi, komitmen yang saya tanamkan dalam diri saya yaitu saya akan lebih melatih berbicara saya agar saya dapat percaya diri walaupun saya berbicara di depan umum. Lalu yang kedua, saya akan lebih berpikir positif lagi tentang suatu hal-hal yang dapat membangun rasa percaya diri saya. Lalu yang terakhir yaitu saya harus mengetahui apa itu kelebihan saya dan mengingat kelebihan saya agar dapat menambah rasa percaya diri saya. Terima kasih, Pak. Oh ya, bagus sekali komitmennya. Jadi semuanya sudah dengar ya komitmen dari saudari Ulinsa. Itulah komitmennya yang harus ditepati dia nanti. Jadi Ulinsa, lakukan itu nanti malam. Ini kan nanti sore, nanti malam langsung lakukan. Jadi ada kaca gitu kan. Nah, bicara aja tuh, bicara sama kacanya. Supaya nanti terlatih. Oke? Baiklah. Yap. Karena semua masalah sudah kita bahas, sudah kita bahas, kita rumuskan solusinya apa, maka berakhirlah waktu kita di KKP kali ini. Bentar lagi akan berakhir. Jadi sebelum berakhirnya KKP kali ini, apa sih kemajuan yang kalian dapat dari mengetahui masalah yang ada, memecahkan masalah? Apa sih kemajuan kalian dapat dari KKP kali ini? Silakan yang ingin berpendapat, saya persilakan, coba. Ada yang berpendapat?
Oh, saudari Rahmadani, silakan. Apa sih kemajuan yang didapat setelah mengikuti KKP kali ini? Saya menjadi tahu atau saya semakin tahu solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi pada diri kami masing-masing, Pak. Oh, baiklah saudara Rahma. Jadi sudah mengetahui ya solusi dari permasalahan yang terjadi. Ada lagi yang mau memaparkan apa sih kemajuan yang dicapai setelah mengikuti KKP kali ini? Kemajuan apa sih yang didapat? Sebelumnya belum ada nih. Silakan. Saudari Siti Walidah, silakan Walidah. Saya mendapat beberapa ilmu, apalagi khususnya dari masalah-masalah teman tadi adalah bukan hanya pada teman-teman sendiri, tapi saya alami juga. Saya juga mendapatkan solusi-solusi setelah kita sharing, begitu Pak. Ya, bagus ya. Jadi Siti Walidah dia sudah mendapatkan ilmu dari kita sharing tadi, dari kita memaparkan masalah, menyelesaikan solusinya bersama. Ya, bagus ya. Jadi siapa lagi yang mau memaparkan kemajuan yang dicapai? Ada? Saya Pak. Silakan saudari Lilis. Apa sih kemajuan yang dicapai setelah mengikuti KKP kali ini? Jadi Pak, kemajuan yang saya dapat dari KKP kali ini tentang masalah-masalah teman-teman juga, karena masalah teman-teman itu juga ada dalam diri saya. Jadi saya juga bisa menerapkan apa yang harus saya lakukan berdasarkan dari ide-ide teman-teman saya juga. Jadi berdasarkan ide juga saya harus juga salah area kan. Nah, saya juga bisa mengubah masalah area yang ada dalam diri saya itu Pak. Kalau ini juga ada dalam diri saya Pak. Jadi saya juga mengubah itu Pak. Dari itu datang membantu Pak. Terima kasih Pak. Oh, baik. Tadi bisa ya menerapkan solusi dari masalah-masalah yang bahkan bukan dari masalah pribadi, dari masalah teman-teman. Jadi dapat mencegah itu bisa terjadi pada diri sendiri ya. Ya, bagus sekali ya dari Lilis ya. Ada lagi yang ingin memaparkan kemajuan yang telah dicapai? Ada? Saya Pak. Silakan saudari Alia. Saudari Alia, apa sih kemajuannya? Nah, jadi kemajuan yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, saya berani berbicara bersama teman-teman dan saya mampu bertenggang rasa dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali dari saudari Alia. Jadi saudari Alia kemajuannya itu sudah dapat berani berbicara dan juga mampu tenggang rasa kepada teman-teman kelompok kita kali ini. Ya, nggak apa-apa, mungkin sekarang kelompok, mungkin nanti setelah banyak melawan KKP jadi ke semua berani bicaranya ya. Bagus sekali. Setelah kan sudah tadi kemajuan-kemajuan yang kalian capai, jadi itu tetap dipertahankan, mungkin juga ditingkatkan. Jadi jangan hanya stuck di situ saja, tapi ditingkatkan ya. Baiklah, tentang selanjutnya kan sudah mengikuti tadi KKP. Apa sih kesan dan pesan yang bisa kalian berikan kepada Bapak dan KKP kali ini? Apa sih kesan dan pesannya? Silakan yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya, dipersilakan. Saya Pak. Saudari Alia, apa sih kesan dan pesannya? Kesan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini sangat menyenangkan, dan pesan untuk kegiatan konseling kelompok selanjutnya itu diharapkan semua teman itu memberikan solusi atas permasalahan teman-teman. Baiklah, nanti untuk itu selanjutnya semua bersolusi ya, mencoba untuk memberikan solusi ya. Bagus. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya?
KKP kali ini? Pak, saya Pak. Oh ya, Pak, saudara Lilis dulu ya, silakan saudara Lilis duluan. Apa sih pesan kesannya? Pak, jadi kesannya dari KKP ini sangat berkesan karena selain membahas masalah pribadi kita sendiri, juga membahas masalah teman-teman kita juga Pak. Jadi masalah orang lain dan juga masalah saya itu bisa terpecahkan Pak sama-sama. Lalu pesannya untuk kegiatan kali ini semoga bisa dilanjutkan untuk membahas masalah-masalah anggota-anggota yang lain Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, baiklah, pesannya akan saya berlakukan nanti ya. Ya, lah. Siapa lagi yang ingin menyampaikan kesan-pesannya? Saudara di Ulinsa, silakan. Eh, Kesan dari kegiatan ini yang saya dapat yaitu seperti permasalahan yang saya alami tadi bisa dapat terpecahkan dan saya dapat lebih berkomitmen lagi dalam menanggulangi permasalahan pada diri saya sendiri. Dan pesan yang saya apakan untuk kegiatan minggu depan yaitu semoga kita dapat lebih berpartisipasi lagi dan lebih kompak lagi. Terima kasih. Ya, itu tadi pesan dan kesan dari saudari Ulinsa. Apa ada lagi kesan dan pesan yang ingin disampaikan kali ini? Saya Pak, Oh, silakan saudari Siti Walidah. Apa sih pesan dan kesannya? jadi yang mengikuti KKP ini sangat menyenangkan dan sangat membantu bagi kita yang punya masalah. Dan pesan saya untuk tidak tidak di sini saja pertemuan kita, semoga di pertemuan selanjutnya, semoga dapat saling menasihati juga. Gitu Pak. Oh ya, baiklah, terima kasih dari pesan dan kesan dari saudari Siti Walidah. Apa ada lagi menyampaikan kesan dan pesannya? Apa sudah semua ya? Baiklah, karena sudah semua, eh, baiklah, karena tadi sudah disampaikan pesan dan kesannya, kita buat kesepakatan untuk kegiatan KKP berikutnya. Jadi kapan lagi KKP-nya akan dilaksanakan? Kita buat kesepakatannya. Hari besok, minggu depan. Minggu depan Pak. Minggu depan. Oh ya, minggu depan. Semua setuju minggu depan kita laksanakan KKP seperti ini? Setuju Pak. Baiklah, berarti kegiatan berikutnya akan kita lakukan minggu depan ya, di jam yang sama. Kita lakukan KKP lagi untuk menguatkan solusi dari masalah-masalah yang kalian hadapi ya. Jadi berakhir waktu, sudah berakhir, KKP ini sudah berakhir. Jadi Bapak sendiri mengucapkan terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya, terima kasih yang sudah memberikan solusi, berpartisipasi, menjaga asas-asas yang tadi, terima kasih. Jadi kita tutup dengan berdoa ya. Sebelum pakai tutup dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi Bapak minta kalian untuk mengisi BMB 3 sebelumnya ya. Nanti akan Bapak kasih ya, diisi BMB 3-nya. Oke. Baiklah teman-teman, mari kita bernyanyi karena di sini kita sedang daring. Jadi saya yang bernyanyi, kita semua yang mengikuti gerakannya ya. 1, 2, 3, ya.
Satu jari kanan, satu jari kiri, lalu digabungkan menjadi jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, lalu digabungkan menjadi kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, lalu